Kisah ini terjadi lama sekali. Dulu, aku pernah mengalami kejadian mistis saat aku menjadi TKW di Singapura. Kejadian yang tak pernah aku bayangkan sama sekali. Aku bekerja di Singapura dan mendapatkan bos orang Cina yang kebetulan mempunyai 2 orang anak. Anak nomor 1 berumur 7 tahun dan anak yang kedua berumur 6 tahun. Bosku ini termasuk kategori judes. Sebut saja namanya Madam Lee. Tommy, anak yang nomor 2 yang berumur 6 tahun, mempunyai kebiasaan yang aneh. Dia suka bangun tengah malam dan berjalan-jalan di ruang tamu, lalu duduk di sofa. Setiap mamanya menanyakan kenapa selalu terbangun di waktu tengah malam, Tommy selalu bilang kalau dia melihat orang di ruang tamu. Mamanya pun penasaran. Dia pun berpikir kalau aku telah mengirim guna-guna kepada anaknya. Madam Lee tahu soal perdukunan karena pembantunya yang dulu ketahuan mau kirim foto majikanku yang perempuan, dan di balik foto itu dia menuliskan kata-kata kuwi wongi sing gelak sing nyekel boneka. Aku pun punya pikiran kalau pembantu lama ingin mendukunkan Madam Lee agar dia bersikap baik dan tidak terlalu cerewet. Tapi apesnya, Madam Lee mengetahui dan langsung dipecat hari itu juga. Dia pun ketahuan membawa jimat. Suatu hari, siang itu, aku menyuruh Tommy untuk duduk di ruang tamu mengerjakan PR dari sekolah. Dan aku sendiri bersih-bersih kamar mamanya. Tiba-tiba, aku dikagetkan teriakan Tommy. Dia memanggilku seperti orang yang ketakutan. Aku pun segera berlari dengan cepat menemui Tommy. Tapi, aku tak melihat apa-apa di sana. Tommy bilang, dia melihat monster yang telah pergi terbang keluar jendela. Dengan nada polosnya, Tommy menceritakan kalau sosok itu berambut panjang dan memakai baju putih. Aku pun segera memberitahukan kepada Madam Lee, mamanya. Madam Lee tampak takut dan khawatir akan terjadi sesuatu pada Tommy. Akhirnya, dia pun pergi ke wihara untuk menanyakan apa yang terjadi pada anaknya dan rumahnya. Kata biksu yang ada di wihara, ternyata Tommy mempunyai indera ke-6, turunan dari kakeknya. Untuk itu, pihak wihara menyarankan agar Madam Lee memagari rumahnya dan meletakkan patung Dewi Kuan Yin di dalam rumah untuk sembahyang. Tidak puas bertanya di wihara, dia pun meminta adiknya yang mempunyai teman yang bisa melihat hal-hal gaib untuk melihat anaknya dan menanyakan apakah aku adalah penyebab dari semua kejadian ini. Kami pun pergi ke tempat teman adik Madam Lee. Tiba di sana, ada banyak orang dan sesajen berserakan di mana-mana. Orang yang kami cari ternyata sedang kesurupan. Dia dirasuki oleh penunggu Pulau Kusu. Pulau Kusu adalah pulau yang dikelilingi lautan. Di situ ada bangunan seperti wihara. Banyak kura-kura yang dipelihara di sana. Tak sedikit orang yang datang ke pulau itu untuk menikmati pantai dan juga meminta keberkahan, mencari nomor togel. Bila nomor togel tembus, mereka akan datang dan membayar dengan membawa makanan untuk sesajen sebagai imbalan.
Aku sendiri pun pernah ke sana. Di sana ada makam sesepuh pulau yang dikeramatkan. Tak hanya itu, di Pulau Husu juga banyak kura-kura yang sengaja dipelihara. Singkat cerita, aku yang ikut serta Madam Lee dan keluarganya datang ke pulau itu. Semua perempuan diharuskan memakai sarung Melayu pada saat datang ke acara itu. Aku sendiri berdiri di belakang mereka yang sedang berbicara pada sesepuh. Tiba-tiba orang itu memandang ke arahku dan bertanya kepadaku, kenapa aku tak memakai sarung tadi, malah memakai celana. Aku pun menjawab, kalau sarung yang telah disediakan pihak wihara telah habis. Lalu biksu itu memanggilku dan menyuruhku untuk duduk di depannya. Aku menurut saja, dipegang tanganku, lalu diramal nasibku, masa depan dan masa lalu. Setelah Madam Lee menanyakan unek-uneknya, dan jawabannya pun sama, yaitu Tommy anaknya memang punya indera keenam dan tidak ada sangkut pautnya denganku. Madam Lee pun lega dan akhirnya kami pun pulang. Beberapa hari kemudian, pihak wihara menelpon dan menyuruh Madam Lee untuk datang ke wihara. Di sana dia diberi dupa, tapi bentuknya seperti arang. Kalau dibakar mengeluarkan bau harum dan keluar asap yang harus dilakukan setiap pagi dan malam hari. Pihak wihara pun bertanya kepada Madam Lee, apakah mata batin Tommy mau ditutup atau tidak. Kalau tidak ditutup, pihak wihara mau menerima anaknya untuk belajar mendalami ilmu kebatinan. Diharapkan kelak Tommy bisa menolong orang dengan ilmu itu. Dan Madam Lee bilang kalau mata batin anaknya minta untuk ditutup saja. Tetapi biksu berkata, meski mata batin Tommy ditutup, suatu hari pasti akan terbuka dengan sendirinya. Hari pun berlalu. Kami melakukan apa yang diperintahkan oleh biksu untuk membakar dupa setiap pagi dan malam. Tujuannya biar setan yang berseliweran di rumah pergi. Pada suatu hari, Madam Lee bersama keluarga pergi piknik ke Thailand, dan aku sendiri tidur di rumah temannya. Tapi aku harus pulang setiap pagi dan malam hari untuk membakar dupa dan mengasapi seluruh ruangan dengan asap dari dupa itu. Hari Kamis, malam Jumat. Jam 8 malam, aku pulang ke rumah. Kunyalakan lampu ruang tamu. Semua jendela tidak aku buka. Lampu pun menyala, tapi nyalanya remang-remang. Mati, hidup, mati, hidup. Aku pun masih berpikir positif kalau lampunya telah konslet. Aku pun pergi ke dapur mengambil dupa dan segera membakarnya. Kemudian aku mulai mengasapi semua ruangan. Saat aku mau menuju ke kamarku dan setibanya di depan pintu, tiba-tiba terdengar suara keras. Ternyata pintu menutup dengan sendirinya. Pas di depan mukaku, aku kaget setengah mati. Ketakutan memuncak 100% rasanya. Semua darah mengalir menuju ke otakku. Jantungku berdetak seperti mau keluar. Aku pun mental ke belakang saking kagetnya. Badanku terasa gemetaran. Tambah lampu yang masih remang-remang. Kukumpulkan keberanianku dan kemudian aku mendekati gagang pintu, dan aku semakin marah karena
Ternyata pintunya terkunci dan aku pun berteriak. Aku di sini kerja cari uang. Kalau aku hari ini sampai mati di sini, itu semua sudah takdir Tuhan. Bukan kamu yang membunuh. Aku pun pergi mencari kunci seret, tapi tak aku temukan. Saking takutnya, aku segera mengambil dupa 3 biji. Lalu aku membakarnya. Setelah itu, aku matikan lampu dan keluar rumah. Aku menaruh dupa di luar, tempat biasa Madam Lee meletakkannya. Setelah itu, aku pun berlari menuju lift dan pergi dari situ. Akhirnya, setelah rumah itu dipagari dan diberi patung Dewi Kuan Yin, rumah itu pun aman. Tapi, kadangkala aku masih melihat sekelebat bayangan. Suatu pagi, aku menceritakan kepada temanku yang tinggal lebih lama dariku. Ternyata, apartemen itu dulunya bekas kuburan. Dan temanku juga pernah mengalami hal mistis saat bosnya menyuruh membeli Rito Prata India jam 5.30 pagi. Dia melihat di tempat bermain anak-anak ada kuntilanak berambut panjang berbaju putih. Lidahnya panjang, sedang menjelati darah di lantai. Sejak saat itu, aku tak berani mencuci mobil jam 9 malam. Dan alhamdulillah, aku finish kontrak sampai 4 tahun, meski majikanku judes dan cerewet. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.